Pemicu Rehan bacok mahasiswi di UIN Suskariau. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus pembacokan mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suskariau. Kali ini, keterangan datang dari Azzah Daffa, teman dekat korban, yang membeberkan awal mula hubungan Farah dan pelaku hingga diduga memicu aksi nekat tersebut. Menurut Azzah, Farah pertama kali mengenal pelaku, Rehan, saat keduanya mengikuti program kuliah kerja nyata, KKN, di lokasi yang sama tahun lalu, yakni di Desa Tanah Datar di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu. Dari situlah komunikasi mereka mulai terjalin. Farah kenal Rehan karena satu KKN. Itu pertama kalinya mereka kenal. Karena satu tempat KKN, Farah jadi dekat, tapi cuma sebatas teman saja, ungkap Azzah, Kamis, 26 Februari 2026. Ia menjelaskan, Farah dikenal sebagai pribadi yang ramah dan peduli terhadap teman-temannya. Rehan yang disebut memiliki sifat introvert, kerap diajak makan atau sekadar berbincang oleh Farah agar tidak merasa terasing di lokasi KKN. Farah memang orangnya baik. Dia suka ngajak makan, ngajak ngobrol karena Rehan ini anaknya introvert. Tapi itu murni teman, jelasnya. Namun, perhatian tersebut diduga disalahartikan oleh pelaku. Rehan disebut mulai membawa perasaan lebih jauh, meski sejak awal sudah mengetahui bahwa Farah memiliki kekasih. Padahal Rehan tahu Farah sudah punya cowok. Farah juga sudah bilang baik-baik kalau cuma mau temenan saja. Sudah dijelaskan juga, tapi mungkin karena sudah terlanjur baper, dia nggak mau tahu, ujar Azzah. Situasi makin tidak nyaman ketika Rehan dinilai semakin menunjukkan sikap posesif. Merasa terganggu, Farah akhirnya memilih menjaga jarak. Sampai akhirnya Farah menjauh karena merasa terganggu. Nah itu yang jadi pemicu Rehan marah ke Farah, tambahnya. Keterangan dari sahabat korban ini semakin memperjelas dugaan bahwa persoalan asmara dan kesalahpahaman dalam hubungan pertemanan menjadi latar belakang tragedi berdarah yang mengguncang lingkungan kampus tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, insiden pembacokan terjadi di ruang sidang seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Korban diserang menggunakan kapak sebelum seminar dimulai. Saksi mata menyebut suasana panik menyelimuti ruangan saat kejadian berlangsung. Korban sempat mengalami luka serius dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk mendapatkan penanganan medis. Pihak kampus memastikan kondisi korban kini stabil setelah menjalani operasi. Sementara itu, pelaku telah diamankan dan diserahkan ke Polsek Tampan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.